wabarakatuh. Saya ngikutin Gus Wildan tadi pakai pantun juga. Saya menyontoh-nyontoh aja sama dia. Sebab saya datang tadi beliau memang sedang melaksanakan atau memberikan sambutan. Kata beliau, daun salam dibuat semur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Panjang umur baru amin. Jawab salamnya males. Daun salam, daun ilalang. Yang kagak mau jawab salam mudah-mudahan sendalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab pasti karena takut sendalnya hilang. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Woi amin. Takut bakal bagian roti kemana. Ulanglah, belum pakai kancing kalau begitu didoain masuk surga pada dia aja. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amin. Doain dulu mudah-mudahan. Udah buruan nih. Jadi romannya perainan roti sama buah. Cuma tahu pada ke roti aja. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Murabbi Ruhina Syekhuna Aziz Akhifillah Al-Mukarram Kiai Haji Imam Sahroni MPD. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidup dan kehidupannya. Jarang ada orang kaya beliau, jarang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Fatah Akifillah Mukarram Al-Ustaz Rajali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya pula, sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya. Wakil Ketua DKM yang terhormat Bapak Haji Winarto
Ori kita Akifillah Mukarram Al-Ustaz Kurniawan Effendi SPD. Kemudian generasi penerus kita yang jadi bahan tetumbuhan kita, yang sudah menyampaikan tausiah di hadapan kita, pengganti dan penerus bukan hanya orang tuanya, namun pengganti dan penerus ulama, khususnya di Cipondo, umumnya di kota Tangerang. Akhirullah Al-Mukarram Al-Ustaz Wildan Sahran, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, Allah mudahkan dalam menuntut ilmunya. Kemudian seluruh pengurus DKM Masjid Al-Fatah dan seluruh remaja masjid dari Masjid Al-Fatah, juga teman-teman dari tim Hadrah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah jam 9:30. Biasanya maulid di sini sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya? Hah? Itu korek tadi cuma 15 menit tuh pada kata protes. Beda. 15 menit saya itu. Ya saya tambahin lah 17 menit nambah 2. Sebab ceramah mah sekarang orang lagi sering dengerin ceramah karena bulan. Ceramah nggak penting panjang, nggak penting, pendek asal masuk semua, gitu ya. Jadi ceramah nggak penting panjang, pendek yang penting masuk. Daripada panjang masuk separuh, lu mohon yang mana? Ceramah, ini mah ceramah atau ketakutin aku hati. Ceramah mendingan pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh, ya? Benar nggak? Hah? Ceramah mendingan pendek masuk semua, panjang masuk separuh pun tak. Kayaknya saya nggak mau lama-lama. Ya, rada grogi juga saya, ada guru saya Kiai Imam Sa'ud. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat ini semua umat Islam sedang bergembira menyambut bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya di Cipondo, di mana-mana bermacam-macam dengan berbagai macam-macam. Ada yang ngadain maulid gede-gedean, ada panggungnya nggak tanggung-tanggung, kayak panggung SK. Lu paham SK toh? Ada yang kayak Pak Mili, ada yang kayak Adela. Tapi alhamdulillah saya belum pernah tuh nemuin saya ceramah panggungnya gede kayak begitu, belum pernah. Kalau Kiai Imam Sa'ud ini mungkin pernah. Kalau saya naik ke panggung itu, ya kayak tilil naik kebo, kayak cecep nemplok di bedung. Makanya semua panitia peringatan itu tahu kalau besar-besaran kagak mungkin manggil saya, kagak mungkin. Makanya Al-Fatah juga kayak Imam Sohroni, mohon maaf, ini juga bukan gede-gedean kalau kata saya, kecil-kecilan, makanya nyarinya kayaknya yang kecil. Ya kecil orangnya, kecil amplopnya juga kan. Pak Kiai masih bisa dinego kata dia. Emang begitu, giliran murah aja gua kemampuan. Dan yang gede-gede mah bukan gua, macam-macam. Ya di sekolah ada, di instansi ada. Kenapa? Semua bergembira menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara umum Bapak dan Saudara, yang paling antusias, yang paling semangat merayakan Maulid, nih rombongannya dia nih. Nih, yang pada pakai kurungan. Lu mah jarang, lu mah. Benar ya Bu ya? Nih kalau kita tanya selama bulan Maulid, dia udah berapa kali Maulid? Kalau lu pada berapa kali lu? Saking aja di sini mah lompat ke sana udah kagak
Gus Wildan udah ceramah kayak begitu, yang angop masa kengean ya, angop mulu angop. Lagi depannya banyak makanan, banyak minuman, angop dulu. Emang setannya udah nyiupin mata, setannya angop dulu. Kalau ceramah kayak begini, kayak Imam Soroni, Gus Wildan ceramah, ngantuk jamaahnya, emang yang salahin siapa? Orang ceramah nih, lu dengerin ceramah, pada ngantuk, yang lu salahin siapa coba? Yang salahin siapa? Lu yang salahin siapa lu? Ustadznya bikin ngantuk, kan brengsek punya ustadz lu. Lu patungan kagak ustadz salah. Ustadznya katanya bikin ngantuk. Ustadz, lu berangkat dari rumah bawa setan kerumputan. Yang bikin ngantuk mah bukan ustadz. Ustadz disalahin. Kalau mendengarkan ceramah ada yang angop, ada yang tidur, ada yang ngantuk, jangan salahin ustadz, salahin yang di sampingnya. Kenapa tahu temannya ngantuk dia diem aja? Gede. Masya Allah. Nih udah berapa kali perempuan. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Sebab sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, nih makhluk ini nih Pak, kagak ada harganya, kagak ada. Pilihan cuma dua oleh kaum Quraisy. Kalau dalam satu keluarga lahir anak perempuan, dibuang jauh-jauh atau dikubur hidup-hidup. Dua doang pilihannya. Makanya begitu ada nabi, ente pada itu. Makanya jangan pada belagu bener. Kalau kagak ada nabi udah pada dipendem lu. Makanya dikatakan jahiliyah bukan gak bisa baca, bukan mereka ketinggalan. Mereka menyembah yang bukan Allah, menyembah patung. Tidak bodoh bagaimana manusia kok menyembah sesuatu yang dia buat sendiri. Makanya disebut jahiliyah. Sama perempuan kagak mau orang jahiliyah, dibunuh, dibuang. Padahal Pak, nih hidup kalau kagak ada dia nih rame apa kagak? Emang yang ngeramein dia, kondangan yang ngeramein dia. Padahal di muka amplopnya goceng. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Ada, kudumannya hitam, makanya aku. Nih kalau kagak ada perempuan Pak, Masya Allah. Nih Indonesia, kalau kagak ada perempuan kagak bakalan orang bikin pasar Tanah Abang, kagak. Emang Tanah Abang dia yang pada ngerapel. Ya, kagak. Masya Allah. Ini orang paling repot tapi paling luar biasa. Kali orang Cipondo ada yang berani membininya, saya pengen minum airnya. Takut ya? Tahu tujuan apanya. Masya Allah, kecil-kecil banget, berani banget sama laki gitu ya. Mulut tiap hari sama laki, lawan kata berhenti. Ada orang yang begitu ada? Ada, hidungnya putih. Kalau tidak ada Rasulullah diutus, mungkin tidak ada perempuan. Maka kalau maulid yang ramai perempuan, wajar, yang berterima kasih, yang bersyukur atas diutusnya Rasulullah adalah kaum wanita, diangkat derajat. Maka kemudian bukan cuma Rasulullah, Allah sayang sama perempuan. Benar apa kagak? Dalam Al-Quran ada 30 juz, 114 surah. Ada di antaranya surah An-Nisa. Kagak ada surah Al-Rijal, kagak ada. Ada surah perempuan, kagak ada surah laki-laki, kagak ada. Benar tuh? Allah sayang, Rasul sayang, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Apa kata Nabi? Al-jannatu tahta aqdamil, surga di bawah telapak kaki. Makanya ibu ntar kalau nyampe rumah abrak kakinya. Ada surga apa kagak? Jangan belekok. Nih bangsa kita, negara kita sayang sama perempuan. Makanya di negara kita ada hari ibu 22 Desember. Ada nggak hari bapak? Nggak ada. 32 Desember juga kagak ada. Sampai itu tuh Desember tuh dari Januari kagak ada hari bapak. Ada hari Kartini 21
Masya Allah yang rajin ngaji aja kita kalah ngaji. Di segini banyaknya laki-laki dari depan sampai belakang, tadi nih saya dari belakang sampai ke depan, satu pun saya tidak ada yang melihat yang ngikut maulid yang bawa tas, kagak ada. Emang kagak tapi semangat ya mau kagak tapi semangat. Coba perempuan mah rumahnya setempelan pakai bawa tas. Yang isiin apa? Coba. Makanya kalau ibu-ibu bawa tas, ntar pulangnya bapak periksain. Kalau di dalamnya ada Asmaul Husna, cium, udah bau jeruk. Ada yang begitu ada? Ada kudungan merah. Semangat luar biasa. Diangkat derajatnya oleh Allah, Masya Allah. Ini kita sedang menunjukkan cinta kita. Kalau cerita panas apa kagak bu? Udah berkipas mulu dari tadi. Yang berkipas dengan kardus snack mudah-mudahan masuk surga. Amin. Sama kardus-kardusnya. Ini kalau bukan cinta sama Nabi, nggak mau kita ngumpul begini. Mendingan di rumah kita ya bu ya. Masya Allah pakai baju kebesaran, dasar. Hanya cepet 3 di Tanah Abang. Wah, udah bukan amat. Lakinya di samping pakai kolor daya. Masya Allah, kita ngalamin bu aja begitu, kita ngalamin. Tapi ini urusan cinta. Kalau cinta gak bisa dimasukin akal, orang udah cinta, orang udah demen, gak bisa dimasukin akal. Mungkin bapak dan ibu sama dengan orang kampung saya. Orang kampung saya, Masya Allah, yang laki-laki kita diajak besan, bawa duit ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Lampung. Yang perempuan, orang tetangga saya itu jodohnya datang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari Palembang. Orang sini ada yang begitu ada? Masya Allah, emang orang Cipondo gak ada yang cakep apa? Nyari jauh-jauh banget. Gak bisa kita bilang begitu. Dia udah cinta, udah demen. Masya Allah, diajak ke Jawa Timur 2 hari 2 malam kita perjalanan. Di rumah dia 1 malam, udah 3 hari 3 malam. Tidur di mobil, la ilaha illallah. Jauh-jauh kita parahin ke sono. Tetangga saya keren banget, la ilaha illallah ke Jawa Timur, bininya saya lihat kayak tahunan. Udah demen, bodoh amat kalau kata kayak tahunan, mau digaruk ngembul kayak demen. Bener nggak? Nggak bisa. Emang apa lu tolol banget bini begitu lu terimanya? Nggak bisa. Orang udah demen, ya, udah demen. Masya Allah, ada lagi perempuan cantik, Masya Allah, glowing, tinggi, semampai. La ilaha, kita lihat di bonceng lakinya kayak pangkal. Demen, cinta, gak bisa dimasukin akal. Kita juga begitu. Kita udah demen sama Nabi, bukan cuma tenaga, harta kita keluarkan. Bener apa kagak? Udah pasti bener. Emang di mana-mana mulu patungan. Ya, ada yang doain dia mudah-mudahan lancar ngasih kagak. Masya Allah, datang dari jam 7 ya, makan snack nambah mulu. Ada yang begitu ada? Ada, hubungannya kembang-kembang. Berapa banyak orang yang mencoba menghentikan maulid, bilang maulid bid'ah, maulid sia-sia, maulid tidak ada gunanya. Berhasil apa tidak mereka? Enggak. Kita mah covid aja tetap maulid, bener apa kagak? Masya Allah, cuman jarang waktu itu, waktu covid jarang yang maulid. Masya Allah, kata saya mah covid kali karyawan doang pada di PK, nggak PHK-in. Apa Ustad nggak lanjut, kecuali Imam Saroni kali mah. Apa kita pendaringan pada kebalik? Gak ada yang pada maulid, jarang-jarang. Tapi alhamdulillah ada juga yang mati mah. Banyak, lumayan kita ceramah. Kita kandutin berapa kek? Masya Allah, saya ingat banget, Masya Allah, 10 gram kita hilang. Kagak ceramah-ceramah jualin giwang bini. Ya, Masya Allah. Berapa banyak orang yang bilang maulid sia-sia, tidak berhasil, nggak mereka? Enggak, ini urusan cinta. Lu mau demen kek, lu mau kaya
bertiga sama Gus Wildan, kita bertigain Gus. Itu orang kagak punya pikiran Gus yang ngomong begitu. Dia nggak mikirin masa depan kita. Coba. Nah, kita kalau mau bid'ah kagak boleh, kita menceramah di mana kayak coba. Udah giwang bini kemarin hilang, kakek ceramah lah. Bisa kita jalan kaki, motor digandeng. Rengsek banget yang begitu tuh, gue pengen gaplok aja begitu rasanya. Masya Allah, ini urusan cinta sama Nabi lain dengan cinta sesama manusia. Karena Nabi yang ngomong, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia akan bersamaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku di dalam surga. Ya amin. Melotot dong. Ini baru ini ceramah melotot ini nenek. Melotot nyapa tapi kedip bu, mohon please. Melotot kedip, aku jadi takut. Masya Allah, perempuan tuh Pak, kalau maulid kagak ada ogahnya, ngaji kagak ada ogahnya, sama ngomongin orang juga itu. Mending siapa yang diomongin? La ilaha illallah. Kadang-kadang guru ngajinya diomongin. Ada yang suka ngomongin guru ngaji, ada guru ngaji coklat. Kebuatan rajin laki diomongin. Aduh, Masya Allah. Ya, ini masalah cinta. Kita cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi, bersama Nabi di dalam surga. Karena kata Nabi, ini Nabi yang ngomong nih Pak. Nabi yang ngomong. Nabi yang bersabda, hadis namanya. Nabi mah nggak pernah gorong, nggak kayak orang rombongan Al-Fatah kan? Tuh kayak orang Cipondok. Yang gorong biasanya pejabat ya, presiden, wakil, terus ke bawah camat, lurah, RT, RW. Bu RT itu yang gorong mah. Ya benar ya Pak ya? Gorong kenal gorong Bu? Kenal, paham nggak gorong? Nah, iya, orang sini pakai kagak kenal gorong. Orang sini memanggilnya emak, apa-apa. Kata Nabi, man shalla alayya hina yusbihu asran, siapa orang yang bersolawat kepadamu di pagi hari 10, wa hina yumsi asran, sore hari 10, fa'adrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka orang itu berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amin ya rabbal. Makanya sering-sering baca sholawat ya, sering baca sholawat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, sholat jamaah kagak khusyuk, apalagi sholat dewek. Ya, masya Allah, udah kagak ada wakofnya kalau sholat dewek. Sholat sendiri udah kagak ada wakofnya. Sholat berjamaah, masya Allah, jadi makmum. Allahu Akbar. Kain orang dia liatin, kain orang ya. Ketua DKI terjadi kainnya Wadimor. Aduh, wakilnya pakai cap mangga.
Banyakan dosa. Banyakan megang HP apa banyakan baca Quran? Alhamdulillah orang sini banyakan zikir apa banyakan ngomongin orang? Alhamdulillah jujur. Udah lumayan itu juga insya Allah surga dari jujurnya aja juga. Amal lagi banyak nggak dosanya? Sekekean. Paham sekekean? Bejibun paham? Buyak. Kagak kehitung. Kenapa? Paling bersama orang tua kita 25 tahun. Ya, begitu kita menikah minta pindah, tapi bersama lagi, masya Allah bisa 50 tahun. Ya, kita lihat dia lagi, kita lihat dia lagi. Ibu pusing ngeliat dia, bapak lebih pusing ngeliat ibu. Masya Allah, bener. Makanya nih, mohon maaf, dalam rumah tangga dan kehidupan sehari-hari ini saya tanya, Pak. Suami istri yang mati duluan, suaminya apa istrinya? Suami banyakan. Dalam rumah tangga biasanya yang mati duluan adalah suami. Amin. Itu real. Itu sudah ada surveinya membuktikan. Ya, masya Allah. Ente mana ente? Teh, banyakan janda, banyakan duda teh. Oh, janda mah datanya detail. Ente tanya detail datanya. Masya Allah, ini baru 2 minggu tak lakinya mati katanya. Yang ini dalam proses perceraian udah menungguin. Masya Allah, yang ini nah ini udah pelot kata dia. Ya ini mau 1-2-3 bulan lagi cuma camping udah. Tahu datanya. Tuh dalam rumah tangga. Ya banyak yang mati duluan suami daripada istri. Masya Allah, makanya dalam kehidupan yang palanya botak laki apa perempuan? Kalau ibu jalan-jalan ke depan sono di jalan gede, di aspal jalan utama, ibu sering nemuin orang gila laki-laki apa orang gila perempuan? Laki-laki habis domelin bininya. Ini juga hampir-hampir aja nih. Makanya ibu jangan galak-galak. Masya Allah. Ya, jangan galak. Kecil ini membeli salak. Salak didapat taruh di peti. Jadi bini jangan kebuatan galak, bikin suami cepet. Pertama palanya botak dulu pertama. Kata dia, pala gue mengebul urus. Aduh, diomelin mulu, setruk tuh. Habis itu mati dah. Bu, biar ibu tahu nih ya, orang sehebat apapun, ya, sepinter apapun, profesor, doktor, itu di kampus, waktu dia mengajarkan kuliah, memberikan mata pelajaran, tapi begitu nyampe rumah, digoblok-goblokin bini, hilang semuanya. Dibentak bini, ilmunya hilang. Kayak orang bohong, kayak orang kagak sekolah. Nunduk aja. Ilmu hilang, bagaimana ilmunya udah gak ada? Masya Allah, Ustaz juga sama. Ustaz sama. Masya Allah, RT gagah bener. Masya Allah, kumisnya kayak pikulan tukang minyak zaman dulu. Apa yang malik bener. Habis rapat bersama Babin Kamtibmas, lurah, camat, PJ, wali kota, ke rumahnya kata bininya, Pak, gas habis tuh, beli gas, nyelonong aja. Ya tadi hebat bener, deket camat, deket PJ wali kota, pulang suruh beli gas. Habis itu kata bininya, pasang sekalian Pak. Lu aja Pak pasang, kata bininya, kalau ayam pasang Pak, kalau meleduk ayam mati. Kata suaminya, emang kalau gue yang masak meleduk gue kagak mati. Lah gue juga sama ketika gue punya ilmu kebal. Itulah makanya kita demen sama Nabi harus melebihi cinta kita kepada orang tua, kepada anak, bahkan kepada seluruh umat manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan aku lebih ia cintai ketimbang orang tuanya,
ketimbang anak-anaknya, ketimbang umat manusia secara keseluruhan. Tuh, Masya Allah, cinta kita harus lebih. Cinta sama laki juga jangan kebuatan banget ya Bu ya. Bapak juga sama dia jangan kebuatan cinta Pak. Ya, jadi kalau ada istilah sehidup semati, goroh. Buktinya kalau kita mati dia kagak mau ngikut. Maka kita balik kalau udah mati juga kita jangan ngikut. Lah kita nyari kadang mudaan ya. Kali aja di Cibondo ada perempuan second gitu ya, bisa dibalikin ke dealer. Masya Allah, jangan. Ya, harus lebih dari segalanya. Maka wajar kalau kita senantiasa mengadakan maulid. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak sholawat, karena man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak-banyak menyebut sesuatu itu. Kita cinta sama Nabi, rajin-rajin baca sholawat. Tapi kita apa udah kalah lagi aja sama perempuan. Perempuan itu Masya Allah, kita mengaji paling modalnya ya Robibil, emang apa ada? Ya Robibil, mau ngaji kemana ya Robibil, Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Tapi perempuan Pak, Masya Allah, nggak tanggung-tanggung. Ijroil dia panggil. Ijroil, Bapak kenal Ijroil? Malaikat pencabut nyawa lagi ngaji dia panggil. Dia Bu, Masya Allah, kalau dia ngaji itu ulang selawatan bila Ijroil datang jasad terbujur di seluruh tubuh akan sekujur kanker. Ijroil dipanggil. Gurunya aja takut, gurunya Edi yang manggil Ijroil. Bener Pak, dia udah baca itu belum juga datang yang lain, dia tukar selawat orang banyak ya mah. Kalau diingat di dalam hati sangatlah takut kepada mati, wajiblah kita pasti dapati badan dibungkus dengan kain. Mati lagi aja diceritain. Ngaji mah ingat mati, nyampe aja pulang ke rumah laki lagi aja diomelin. Masya Allah, banyak selawatannya aja. Masya Allah, kita disuruh sama Nabi pagi baca sholawat 10, sore 10, itu sudah berhak mendapatkan syafaat. 10 pagi 10 sore saja sudah dapat, apalagi kalau banyak. Berapa seharusnya? 4.444 kali seharusnya kita baca sholawat setiap hari. Ustaz, kalau apa yang 4.444 mah saya kagak keburu ngapa-ngapain ya, kagak nyuci, kagak masak, kagak bebenah. Sholawatan dulu, jangan salah, sholawat adalah ibadah yang pahalanya luar biasa besarnya, bisa dilakukan kapan saja dan dalam keadaan bagaimanapun. Lagi nyuci boleh nggak kita sholawatan? Boleh ya. Masya Allah, lagi nyuci boleh nggak? Masya Allah. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam salam. Ya, boleh. Bahkan mohon maaf yang masih produktif, ya, neterin boleh. Sholli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Buset gigi, jangan gigi, diteterin gigi. Sama banget nih ya Pak. Sama bapaknya. Boleh.
Masya Allah, salawat ibadah yang besar pahalanya boleh dilakukan kapan saja, karena memang kalau orang cinta kepada sesuatu seharusnya dia banyak menyebut-nyebutnya. Ini Muhammad orang pilihan ya, orang luar biasa. Allah menciptakan bertriliun-triliun manusia, lalu yang bertriliun-triliun itu dipilih 124.000 diantaranya menjadi nabi utusan Allah. Dari 124.000 nabi itu dipilih lagi oleh Allah 313 diantaranya menjadi nabi dan rasul. Dari 313 nabi dan rasul itu dipilih lagi oleh Allah 25 diantaranya menjadi nabi dan rasul yang wajib kita ketahui namanya. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui namanya itu dipilih lagi oleh Allah 5 diantaranya masuk dalam ulul azmi, rasul dan nabi yang terpilih luar biasa. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Nuh alaihissalam. Itu luar biasa perjuangan. Dari 5 nabi dan rasul yang masuk dalam golongan ulul azmi, hanya 1 yang dipilih menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, afdalur rusul, afdalul khalqi, al-mukhtar, asy-syafi, dialah habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin. Jadi ini bukan sembarangan. Nabi itu bukan orang sembarangan, pilihan wajar. Kalau kita menyambut hari kelahirannya, bergembira dengan hari kelahirannya, karena ini barang bukan kaleng-kaleng, Pak. Ya, bukan kaleng-kaleng. Maka ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau cuma menjawab, karena khuluquhul, Nabi itu akhlaknya kayak Al-Quran, kagak ada salahnya, kagak ada cacatnya, sempurna. Maka kita selalu ikutin dia. Anak-anak muda, jangan disuruh takjub, salut, ngikutin superhero, jangan. Batman, Superman, jangan salut sama mereka. Batman, Superman itu orang tolol. Tolol paham tolol? Goblok paham goblok. Bego paham bego. Ogok paham ogok. Geblek. Siapa yang geblek tuh? Kalau orang minum es ditiup tuh orang geblek. Kata dia panas membul. Kenapa Superman masuk dalam kategori orang yang bego, tolol, bego itu? Batman juga lah, bagaimana kagak tolol, Pak? Emang apa Superman pakai sempak di luar? Bego gitu ya. Lah bapak kita yang kagak sekolah kagak begitu, kan pakai sempak di luar. Oh, namanya itu dia. Makanya ngikutin dia. Ini kita punya uswatun hasanah, punya contoh tauladan yang tidak ada duanya. Bahkan Nabi Musa menginginkan agar beliau dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita ini maulid bersyukur kepada Allah. Yang pertama, Allah udah kirim Nabi Muhammad, udah ciptakan Nabi Muhammad. Karena dalam salah satu hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia ini. Yang kedua, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah, disayang. Kita makan ini umat bontot ya Bu ya. Bontot di sini bahasanya apaan? Hah? Bontot. Pendorit ya. Umat bontot. Yang bontot biasanya aleman. Bener apa kagak? Anak bontot biasanya sengke paham sengke? Kagak ngertian tuh. Anak kita kalau bontot begitu sengke, kagak ngertian. Kerja ogah ya, cuci piring kagak mau, giliran makan paling dulu. Adabnya sebakul tuh orang bontot. Kita sama umat Nabi Muhammad, umat bontot, umat yang sengke, ibadah jarang, baca Quran
Azan aja pura-pura budak. Ada begitu ada? Pak, yang azan pura-pura budak ada apa kagak? Pakai peci putih biasanya orangnya. Kalau gue sebut hitam, gue pakai hitam soalnya gue pikirin. Untuk yang imam kan pakai hitam juga nggak saya sebut. Pura-pura budak. Ya, masalah makanya kalau jangan membeli piring, perut lapar makan di warteg. Dengar azan mah udah sering, tapi kadang pura-pura budak. Dia tuh orangnya. Ya, itu orang laki empo. Siapa laki empo? Laki empo. Ya, laki encang, laki encang itu yang bikin pura-pura budak. Kalau ada orang yang begitu kita tambahin. Ya, masya Allah, perut lapar makan di warteg, cuci tangan di air keran. Siapa yang dengar azan pura-pura budak, mudah-mudahan budak beneran. Golok-golok jadi. Masya Allah. Itu kita sering gimana? Kita sering dengan nama Nabi disebut di pengajian. Makanya ngaji yang rajin. Kita pak udah kalah sama perempuan. Perempuan memasuk ngajinya malam Senin, malam Selasa, siang, Minggu, waduh. Belum yasinan, belum ini, belum itu. Masya Allah. Yang seseleng mah kita pengajian yasin ngasih seragam, ya pengajian Sabtu ngasih seragam. Lu lagi aja yang diseksa mah wajar kalau lu mati duluan. Mati dulu. Ngaji ya bu ya, ngaji aja udah. Lah ustazah, kiai, kalau udah ngajarin ngaji rombongan begini nih, udah jangan makin mikirin kerja pinter, udah jangan. Yang penting dia duduk dapat pahala, itu aja. Buat pinter udah jauh, orang udah tua kan ngaji mah kalau udah tua nih ngaji. Kalau udah tua lama masuknya. Ya. Kalau udah tua lama masuknya. Ya bu, udah tua lama ngaji Pak ngaji kalau udah tua lama makanya udah duduk aja lama masuknya. Bini RT apa bini siapa? Masya Allah kan pengajian udah disebutin. Masya Allah ya ibu-ibu sekalian hari ini janganlah kita lupakan sebab kewajiban tua muda wajib ngaji kaya miskin tak supaya kita sadari bahwa kita bakal mati. Kita ngaji karena sadar bakalan mati, kita sholat sadar bakalan mati. Sebab kalau udah mati semuanya harus dipertanggungjawabkan. Allah berikan umur kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Ya, makanya ngaji yang rajin. Itu kalau ngaji yang di rumah orang di Al-Fatah ibu-ibunya udah pada ngidupin speaker, udah manggil, dia kagak ngaji, dia balas dari rumah. Ibu-ibu saya kagak ngaji sebab saya lagi nyuciin kolor suami semalam ngompol buah. Ada yang begitu ada? Gak ada. Rasa saya gunungannya merah dah. Ya di sampingnya juga masih balas. Saya kagak ngaji juga sebab saya lagi jagain cucu ampe 3 babanya pada ada yang begitu ada? Lu kerja anak lu titipan babak mah ada eksak namanya lu mending diupain babanya giliran orang lain dia suruh 1,5 juta per bulan giliran babanya sama mamanya pekok dikasih. Ada yang begitu ada? Hubungannya merah-merah bagaimana begitu? Orek ya? Hijau kali
ini belum nasi ya. Emangnya bulan kemarin udah habis mak? Mak boros amat, emang mak jajan apaan? Pego sebulan habis, gila ya pego. Lemahnya kagak mau nyerah juga, lu masih duit pego pakai dihitung-hitung aja. Kalau lu mau tahu tuh anak lu jajan kayak setan. Sewot nenek-nenek coba, apa nenek-nenek ngeliat setan jajan coba. Kerjaan kayak setan, pego masih dicari aja. Ada yang begitu ada? Ada. Aduh, hubungannya coklat apa belum disebut. Masya Allah, bapaknya kadang-kadang sewot dengerin anaknya, cucunya dititipin emaknya, jadi kagak bisa kemana-mana. Mau ngaji bawa cucu, mau kondangan nuntun cucu, udah direpotin sama cucu. Maka kata bapaknya, anak sekarang emang sombong, dulu dia kita yang gendong, sekarang anaknya kita yang ngomong, dasar anak pada nyelon. Bakti sama orang tua mumpung beliau masih ada, karena kata Nabi, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtin. Maka kita maulid menunjukkan cinta kita kepada Nabi. Udah banyak baca selawat. Lalu apa? Apa yang diajarkan Nabi, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi, jangan kerjakan. Paham? Alhamdulillah. Enaknya ngomong di depan orang pintar begitu. Udah tahu diri. Udah keringetan kemana-mana Ustaz kali ini. Jadi udah ke atas bawah kita keringetan. Panggilan berapa yang belum mati-mati abang saya. Saya ngikutin Gus Wildan lagi tadi. Burung irian, burung cendrawasih. Saya bilang dia cukup sekian dah. Burung beleko, burung kuntul, burung manyar, burung sikatan. Itulah burung yang udah jarang kelihatan. Burung tekukur, burung kutilang. Saya pesen bu, baik-baik tekukur bapak pada hilang. Pegangin kencang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.